Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Nah, kalau gini kan adil. Rasain deh. Sekarang kan kena batunya. Makanya jaga tuh ucapan. Jangan asbun aja. Sekarang kena masalah kan? Loh. Ngapain, Pak? Kok kayak puas banget gitu? Sini. Kenapa? Sini, Bu. Apa? Duduk sini. Aduh, bentar. Ibu masih sibuk ini. Nanti aja lah. Loh, sebentar aja kok, Bu. Ini penting juga ini. Apa? Biar ibu Emangnya nggak kenapa? ngalamin nasib yang sama ini loh. Ya ampun. Oke. Emang ada apa toh, Pak? Serius banget Bapak ini. Kenapa? Ini nih, baca nih berita ini, Bu. Nih dengerin, Bu ya. Apa? Seorang ibu harus berurusan dengan polisi gara-gara membuli anak tetangganya. Loh. Kok bisa? Emang kenapa emak-emak itu kok bisa sampai kayak gitu kelakuannya? Nah, itulah, Bu. Sebenarnya siapapun gak boleh bertindak sewenang-wenang termasuk membuli orang lain. Ya iya sih. Nah, karena ortu si anak gak terima, jadi panjang deh urusannya. Walah. Makanya ini penting buat kita ini, Bu. Gak boleh melakukan hal-hal yang membuat orang lain tersinggung. Apalagi kalau sudah berurusan dengan harga diri itu loh, Bu. Ya bener banget sih, Pak. Ngomong-ngomong ini, Pak. Ibu kok jadi ingat sama obrolan kita kapan hari itu loh, Pak. Waktu itu kalau nggak salah Bapak pernah menyampaikan kalau manusia berdosa pasti akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Emang separah itu ya, Pak? Kok Tuhan kayak kaku banget gitu sih, Pak? Gini, Bu. Tuhan itu kan adalah Tuhan yang maha suci. Iya. Dan sorga itu adalah tempatnya yang maha suci juga. Iya. Jadi siapapun yang hendak datang ke rumahnya, ya wajib hukumnya harus suci, Bu, gitu. Bentar, Pak. Bapak sekarang kan lagi banyak belajar tentang agama ini. Itu emang ada tertulis dalam kitab suci gitu, Pak. Jika nggak sembarangan orang bisa masuk ke tempatnya Tuhan. Emang ada, Pak? Oh ya ada dong, Bu. Ya? Bentar. Bapak carikan dulu. Bentar ya. Nah, ini nih. Ini ada ini, Bu. Coba mana? Ibu bacakan bagian yang ini ya. Ini. Sebentar. Nah itu. Oke, ya. Ibu baca ya. Ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, jelaskan sekarang, Bu, bahwa orang yang boleh masuk ke dalam tempatnya Tuhan hanyalah orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak pernah berbohong atau menipu. Wah, ya kan? sulit dong kalau gitu, Pak. Emang ada manusia yang murni banget hatinya gitu? Pasti nggak ada lah, Pak. Semua itu ya pasti menyimpan kejahatan. Entah itu yang kelihatan ataupun tidak kelihatan. Ibu aja loh, kalau lihat anak tetangga yang sukses itu, ya iri juga lah, Pak. Oh ya. Kadang itu loh, Ibu bilang gini, yo jelas sukses, kan ada orang dalam gitu, Pak. Kadang Ibu kayak gitu. Ya, betul. Ya, nggak ada orang yang benar-benar tulus menerima keberhasilan orang lain, Bu. Iya sih. Nah, itu sebabnya pastilah kita tidak akan bisa masuk ke dalam rumah Tuhan. Jadi Tuhan itu murka karena manusia berdosa? Atau Tuhan itu hanya mau menjaga kesuciannya saja gitu, Pak? Wah, kalau yang ini harus diluruskan ini, Bu. Tuhan itu nggak pernah terpengaruh oleh dosa manusia. Tuhan juga tidak akan menjadi najis karena berdekatan dengan manusia yang berdosa, Bu. Nah, kalau gitu, kenapa manusia berdosa tidak boleh masuk ke dalam rumahnya, Pak? Ya gini, Bu, kita luruskan ya. Hakikatnya dosa itu adalah keberadaan manusia yang berseberangan dengan kehendak Tuhan. Oke? Tuhan mengkehendaki A, tetapi manusia melakukan B.
Coba ibu bayangkan deh, kalau ibu menghendaki A, tetapi anak kita melakukan B. Kira-kira ibu gimana, ayo? Ya pasti marah lah, Pak. Kan orang tua itu selalu mengarahkan anak-anak kita melakukan apa yang terbaik gitu kan. Nah, ketika melakukan yang nggak baik, ya jelaslah orang tuanya pasti marah. Nah, tepat banget itu Bu, benar. Tuhan menghendaki manusia ciptaannya taat kepadanya. Jadi kalau kita tidak taat, maka itu namanya melawan Tuhan. Emang sanggup manusia lawan Tuhan, Bu? Ayo. Ya pasti enggak lah, Bu ya. Ya, tapi benar juga sih, Pak. Kita kan kadang melakukan hal yang tidak Dia kehendaki. Tapi kita merasa B aja gitu loh, Pak. Iya toh? Nah, itu gimana, Pak? Nah, itu sebabnya ada tertulis nih, Bu. Ini Bapak bacain ya. Iya, Pak. Gimana? Gini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Artinya manusia itu makhluk yang hakikatnya adalah manusia yang melawan Tuhan. Gitu, Pak, maksudnya? Betul. Itu yang Bapak maksud tadi. Mau bagaimanapun, Bu ya, manusia itu tetap saja tidak akan pernah memuliakan penciptanya. Oh, iya. Tidak ada kemurnian di dalam hatinya. Nah, kalau udah kayak gitu, ya jangan harap bisa memasuki tempatnya. Tapi itu pasti sebaliknya. Manusia hanya akan mendapatkan murka yang daripada Tuhan. Gitu, Bu. Oh, jadi setelah manusia mati, maka sudah dipastikan tidak akan pernah masuk ke dalam rumah Tuhan. Gitu, Pak? Kalau kita lihat hakikat Tuhan yang maha sempurna, maha suci, maha adil, ya pasti, Bu, tidak mungkin manusia masuk ke dalam rumahnya yang kudus itu tadi. Nah, kalau gitu sia-sia dong apa yang dilakukan oleh manusia selama ini, ya kan? Ya, sebenarnya tidak ada yang sia-sia juga, Bu. Manusia kan dibiarkan melakukan apa yang dianggapnya baik. Tapi harus diingat loh ini, Bu ya. Apa yang baik menurut pandangan manusia belum tentu benar dalam pandangan Tuhan. Maksudnya gimana? Ya, sudah dapat dipastikan kalau manusia ini akan menuju pada penghukuman Allah. Karena ini ada tertulis kayak gini juga nih, Bu. Coba gimana? Bapak bacain juga ya. Iya, coba sih, Pak. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Waduh, Pak, kok ia mengerikan sekali. Ya. Jadi ternyata api yang kekal itu yang sering kita sebut neraka itu ya, Pak ya. Disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Gitu ya, Pak ya. Lah kok manusia juga ikutan dimasukkan ke sana, Pak? Itu loh, Bu, yang Bapak bilang tadi. Manusia berada dalam murka Tuhan karena melawan Tuhan. Nah, ketika kita melawan Dia, itu sama artinya kita berada pada pihak iblis dan para malaikatnya. Kan iblis itu melawan Tuhan, Bu. Oh iya, sekarang Ibu paham ini, Pak. Jadi ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka pada saat itulah kita sedang melakukan apa yang menjadi kehendak iblis. Nah, betul. Kira-kira benar gitu? Ya. Atau gimana, Pak? Betul. Bisa dikatakan kayak gitu, Bu. Artinya, siapa saja yang melawan Tuhan, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam api yang kekal, Bu, bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya itu tadi. Ibu kok jadi takut ya, Pak ya? Jadi kita kan manusia berdosa. Artinya kita juga akan dilemparkan ke dalam api yang kekal itu ya, Pak ya? Itu pasti, Bu. Aduh. Itulah nasib bagi siapa saja yang melawan Tuhan. Maka setelah kematian akan dihakimi dan akhirnya akan menerima murka Tuhan dengan cara yaitu tadi, dilemparkan ke dalam api yang kekal, Bu. Aduh, tapi ngeri ya, Pak ya? Oh, ngeri banget itu, Bu. Nah, iya. Tapi kan gini, Bu, ada kabar baiknya nih, Bu. Oh ya? Apa kabar baiknya? Tuhan itu Maha Pengasih. Setuju ya? Setuju, nah, ya. Karena itu ada lagi tulisan seperti ini, Bu, yang dituliskan. Gimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Wah, ini menarik sekali nih Pak. Kalau tadi kita bicara tentang api yang kekal. Tadi Ibu pikir semua itu udah selesai dan tidak ada pengharapan lagi bagi manusia. Ternyata ada kabar baiknya loh ya Pak ya. Benar Bu. Nah, Tuhan itu Maha Kasih. Karena itu kan dituliskan karena begitu besar kasih Allah. Nah ini kan artinya Tuhan itu Maha Adil Bu. Iya benar ya Pak. Tetapi Tuhan juga Maha Kasih. Iya. Dan karena kasihnya, Dia tidak menghendaki manusia itu dilemparkan ke dalam api yang kekal itu. Wah, baik banget kan Tuhan Bu? Baik banget Pak. Wah kalau gitu manusia itu masih memiliki pengharapan gitu ya Pak ya? Ya tentu saja Bu. Waduh. Jadi Tuhan telah menawarkan kepada setiap manusia untuk terhindar dari api kekal. Itu dengan cara percaya kepada anaknya. Wah luar biasa ini Pak. Tetapi kenyataannya kan tidak semua orang bersedia menerima kabar baik ini Bu. Dan ini sangat jelas juga dituliskan kayak gini Bu. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Gitu loh Bu. Waduh. Lah kalau mereka nggak mau menerima kabar baik itu, gimana nasibnya Pak? Ya sudah bisa dipastikan Bu. Seperti yang sudah kita baca tadi. Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Waduh, ini sebenarnya sudah dijelaskan dengan sangat jelas banget loh ya Pak ya. Tapi Ibu kok jadi mikir ya Pak ya, kenapa sih ada manusia tetap aja menolak kabar baik ini gitu loh Pak? Lah Ibu ini gimana sih? Kan sudah sejak lama dituliskan seperti ini Bu. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi ternyata kita ini manusia lebih memilih jalan yang menurut kita lurus. Padahal jalan itu menuju maut. Nah kalau seperti itu kita manusia harus berbuat gimana dong Pak? Wah si Ibu ini dari tadi tanya aja. Seperti itu loh, dosen mau nguji skripsi aja Ibu ini. Ya gimana Pak, kan ya nggak apa-apa, biar Ibu ini semakin paham gitu loh Pak sama ilmu agama. Yaudah Bu, kapan-kapan lagi kita lanjutin ya. Walah, tadi bilangnya sibuk, ya iya. Malah tambah semangat. Lah emang seru banget gitu loh Pak. Ya kan hal ini penting gitu loh Pak dalam hidup kita, biar kita itu nggak salah langkah gitu loh maksudnya. Oke lah, Ibu lanjut kerjaan di dapur dulu. Numpuk nanti nggak selesai-selesai malahan. Oke Bu, ini juga Bapak mau lanjut kerja juga ini. Ya wes Pak. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.